Jadi setelah bambu dipotong, jangan lupa untuk direndam terlebih dahulu bambu-bambu yang sudah dipotong tersebut. Tujuan direndam adalah untuk menjaga agar tidak lapuk atau tidak berbubuk pohon bambu tersebut. Jadi bahasanya untuk agar lebih kuat, dia harus direndam. Ini udah ada nih di bawah nih banyak. Jadi bambu yang semalam kita potong, kita taruh di tanaman baru. Tanaman baru ini sudah mati. Matinya karena dimakan belalang atau hangus karena terlalu panasnya sinar matahari. Jadi untuk mengejar pertumbuhan, agar pertumbuhannya sama, sepantasnya kita memakai bambu-bambu tersebut. Karena saat kita menanam itu tidak akan mungkin hidup semuanya. Ini beginilah caranya menurut kami. Beginilah kondisi lahan saya setelah dimasuki lembu. Jadi mungkin karena lembunya yang nggak punya otak atau orang yang pelihara lembu yang nggak punya otak. Ya bagi saya sih ini sudah takdir, nggak apa-apa juga. Tapi yang perlu kita ingat yang bahwa orang yang memelihara lembu tersebut akalnya jangan seperti akal lembu. Lembu tidak punya otak. Dia tidak memikirkan berapa kerugian yang kita alami hanya gara-gara lembu mereka. Padahal di samping sana semua saya pagar tuh. Itu nampak pagarnya. Itu pagarnya begitu rapat. Tapi karena lembunya yang nggak ada otak, akhirnya lembu tersebut diloncat pagar. Jadi yang perlu di video saya ini adalah kenapa saya memotong bambu. Karena bambu tersebut berfungsi untuk mengejar pertumbuhan tanaman cabai yang sudah tumbuh. Jadi kalau kita tidak pasang bambu-bambu ini, jadi mungkin pertumbuhannya agak sedikit lambat. Kalau kita cabut batang-batang yang sudah rata tumbuh itu, jadi rasanya sayang. Jadi inisiatif saya yaitu dengan cara memasang bambu-bambu agar tidak hangus. Beginilah kondisi lahan yang sudah dimasuki oleh lembu. Jadi kalau kita taruh pohon bambunya, dia akan nampak seperti ini. Ini adalah contoh yang sehat. Ini ada beberapa contoh. Ini kurang lebih umur tanaman saya sekitar 30 hari setelah tanam. Begini kondisinya, padahal sudah hampir berbuah. Itu lahannya, itu ada beberapa batang. Jadi saran saya untuk Anda yang memelihara lembu, pelihara lembu dengan cara tidak memakan rumput orang lain, dengan cara tidak mengganggu orang lain. Sebab sekaya apapun Anda, tapi harta yang Anda miliki dari harta yang dapat mengganggu orang lain itu akan berdosa. Suatu saat nanti Anda akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka berhati-hatilah dalam
Anda mencari rezeki. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.